8 hari jelang pencoblosan, sejumlah dukungan kian kencang bagi para paslon di Pilpres 2024. Debat terakhir yang diselenggarakan tampak beberapa tokoh yang menjadi sorotan dan tegas memberi dukungan kepada para paslon. Sebut saja mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus yang hadir di lokasi debat sekaligus menggunakan jaket warna biru dukungan untuk Prabowo Gibran. Selain Terawan, hadir pula mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang menggunakan jaket warna biru muda. Dudung dan Terawan tampak mendampingi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran saat tengah melakukan konferensi pers usai debat pamungkas. Dukungan kepada paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud juga disuarakan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ahok yang juga kader PDI Perjuangan menyebut dirinya akan terlibat aktif dalam kampanye Ganjar Mahfud. Ya karena saya kira itu kan jadi kewajiban setiap kita ketika kita ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat kan. Bagi saya ini adalah kesempatan untuk berjuang. Apakah ini kehendak saya pribadi, kehendak kedagingan saya atau bukan? Ini panggilan atau bukan? Bagi saya itu sederhana saja. Ini ada pengorbanan nggak? Ada takut nggak? Ada rugi nggak? Kalau itu semua memenuhi syarat itu, maka saya akan maju, saya tahu ini panggilan. Makanya saya pikir di antara 3 pasang, bagi saya yang terbaik harus jadi presiden adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dukungan kepada Anies Mohaimin juga tak kalah penting. Sejumlah purnawirawan TNI Polri ikut turut mengisi susunan tim kampanye. Sebut saja Letjen TNI Purnawirawan Sutioso dan Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Lalu, dengan sejumlah amunisi dukungan ini, mampukah mendobrak suara para pemilih pada 14 Februari mendatang? Khususnya bagi mereka yang belum menentukan pilihan. Tim Liputan Kompas TV. Semakin dekat dengan pencoblosan, sejumlah dukungan diberikan pada para tokoh dan juga yang menjadi sorotan diantaranya ex-Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang juga mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tak lupa juga ada nama Sutioso. Lalu dukungan dari sejumlah tokoh ini mampukah mendongkrak suara sekaligus menggerakkan suara para pemilih? Nah, kami hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang hadir. Ada di studio pagi hari ini juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Michael Sianipar. Selamat pagi, Michael. Pagi, Mas. Lalu ada analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi, Mas Kunto. Selamat pagi. Dan melalui sambungan virtual Zoom, ada Wakil Deputi Kampanye Kreatif Timnas Anies Mohaimin, Taufik Basari, dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Selamat pagi, Mas Tobas, Om Habib. Selamat pagi. Ya. Oke. Langsung, ya. Saya langsung bertanya dulu ke Mas Taufik Basari nih. Ini belakangan ini kan mulai terlihat sejumlah tokoh memberikan dukungan bahkan di detik-detik akhir pencoblosan begitu ya. Ini kita tahu debat capres terakhir juga sudah berakhir dan ini udah memasuki minggu-minggu terakhir menjelang pencoblosan. Kalau Anda melihat Mas Taufik ini ada strategi khusus untuk mendongkrak suara capres-cawapres termasuk Anies Mohaimin? Ya tentunya bergabungnya beberapa tokoh itu mampu juga membantu menaikkan dukungan kepada pasangan calon tertentu ya. Tetapi kalau dari Timnas Amin kita lebih mengedepankan bagaimana kita bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang membuat masyarakat memilih secara rasional bukan emosional dan kemudian ketika menentukan pilihannya melihat dari rekam jejak dari para calon, melihat dari kemampuan dari para calon. Nah sehingga selain memang kita mendapatkan hasil pilihan yang memang kita pertanggungjawabkan dari masing-masing pemilih, ya tentunya juga ini juga bagian dari kita menyehatkan demokrasi kita. Jadi yang paling penting adalah ya semakin cerdas pemilih, ya semakin kita yakin bahwa akan makin banyak dukungan bagi pasangan Amin ini. Ya, yang terakhir kalau di pasangan Amin siapa yang bergabung nih, Mas Tobas? Ini untuk tokoh-tokoh memang selalu mengalir ya dukungan yang disampaikan. Ya justru lebih banyak malah tokoh-tokoh di tingkat lokal di berbagai daerah yang memang secara real memiliki pengaruh, memiliki massa, memiliki pendukung yang ada di tiap-tiap daerah. Jadi tidak hanya nasional yang hanya sebagai simbol saja ya untuk
untuk pesan-pesan tertentu kepada masyarakat luas, tapi justru yang paling banyak itu adalah tokoh-tokoh di tingkat daerah, dan ini sangat membantu bagi pasangan Amin ini. Ya, jadi kalau pasangan Amin lebih memilih tokoh yang langsung menyentuh grassroots gitu ya, akar rumput di daerah, di tingkat lokal. Yang tadi juga dikatakan pengaruhnya cukup besar untuk mendulang suara Amin di tingkat lokal, di tingkat yang paling bawah begitu di anak ranting. Saya ke Bung Habib. Bung Habib, ini sepertinya banyak sekali belakangan yang gabung tokoh-tokoh nasional, terutama Jenderal Purnawirawan. Saya lihat kemarin ada mantan Menkes Terawan Agus Putranto, lalu ada Pak Dudung Abdurrahman, mantan Kasat. Apa simbolisasi yang ingin ditonjolkan dari Prabowo Gibran dengan bergabungnya tokoh-tokoh ini, Habib? Ya, di pemilu ini kan one man one vote ya. Jadi dukungan dari siapapun pasti sangat berarti ya. Apalagi tokoh-tokoh berintegritas seperti Pak Dudung, Pak Terawan. Ya, kebetulan Pak Terawan itu kalau kita perlu ingat bahwa beliau juga purnawirawan ya. Karena kan beliau dokter, tetapi waktu aktif adalah tentara juga. Intinya memang kalau melihat bergabungnya tokoh-tokoh ini, mereka sepertinya semakin menyadari bahwa saat ini kita perlu kepemimpinan yang kuat, ya, kepemimpinan yang memahami geopolitik, ya, geostrategis internasional, ya, sehingga mampu mempertahankan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, terutama di kancah internasional. Dan itu sebetulnya tema yang paling relevan dalam pemilu kali ini. Kita tahu sepanjang 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, yang namanya hilirisasi, yang namanya menyelamatkan kepentingan negara di konteks perdagangan internasional, itu kan menjadi tema, bahkan sampai kita di-challenge di WTO dan lain sebagainya. Nah, keberlanjutan terhadap kebijakan tersebut ya, itu kan benar-benar diinginkan oleh sebagian besar rakyat, apalagi tokoh-tokoh yang paham masalah seperti dua jenderal tersebut. Sebenarnya di daerah-daerah juga banyak sekali ya, bahkan di lokal kayak misalnya level Jakarta Timur, Pak, saya hampir setiap hari menerima dukungan dari purnawirawan perwira tinggi. Tapi mungkin mereka nggak ingin terlalu diekspos, dan memang selama ini ya tidak menduduki pos-pos kasat atau panglima ya. Tapi purnawirawan perwira tinggi ya, yang tiap hari datang ke posko saya di Utan Kayu Jakarta Timur menyampaikan dukungan. Artinya kan memang semakin hari semakin solid ya. Begitu juga dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat sipil, tiap hari semakin banyak ormas ini, ormas itu ya, tokoh masyarakat adat ini dan itu, banyak sekali yang bergabung. Jadi semakin hari ternyata bukan semakin lengang, semakin sepi. Coba Anda cek misalnya di Kertanegara kan kita sampai kewalahan, sehari bisa 3 atau 4 kali deklarasi dukungan. Nah, ini mereka sebetulnya nggak ada tokohnya, Bos, ya, nggak ada tokoh-tokoh seniornya, tetapi menyampaikan dukungan, dan ini tentu akan sangat kami apresiasi. Seperti kami sampaikan tadi, kita ini kan one man one vote, satu suara sangat berarti. Ya, tapi kalau kita lihat kan kalau dari pasangan 02 ini banyak sekali tokoh-tokoh purnawirawan TNI. Tadi juga Anda bilang, Bung Habib, bahwa ada perwira tinggi TNI yang bergabung juga tapi tidak ingin disebut begitu. Tapi kenapa harus mayoritas TNI? Apa yang ingin ditonjolkan dan ditunjukkan kepada publik sebenarnya dari pasangan Prabowo Gibran ini? Enggak, bukan. Saya hanya menyebutkan contoh. Ada yang purnawirawan tinggi, perwira tinggi TNI, tapi banyak juga masyarakat sipil. Kalau dilihat proporsinya tentu juga pasti lebih banyak masyarakat sipil. Jadi tidak ada yang kita khususkan ya bahwa perwira tinggi purnawirawannya lebih prioritas ya. Enggak, tidak seperti itu. Dukungan yang masuk ke kami sangat luas dari berbagai elemen masyarakat. Ya, saya ke Bung Michael. Bung Michael, yang menarik justru ini dari pasangan Ganjar Mahfud yang bergabung, tokoh yang terakhir bergabung itu adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang kita tahu sebenarnya punya kedekatan sekali dengan Presiden Joko Widodo, yang sekarang justru dilekatkan dengan Prabowo Gibran gitu. Nah, Pak Ahok kemarin dalam konferensi persnya juga menyatakan bahwa pertemanan itu tidak akan pernah lepas sebenarnya, meskipun saya sekarang mendukung Ganjar Mahfud gitu. Simbol apa yang ingin ditunjukkan dengan bergabungnya Ahok di Ganjar Mahfud kira-kira?
Ya, kalau menurut kami sih, kami melihat bahwa kehadiran Pak Ahok ini punya signifikansi yang sangat besar. Oke. Apalagi tadi di cuplikan yang ditayangkan, Pak Ahok berkali-kali menggunakan kata panggilan. Saya dulu pernah jadi asisten pribadi beliau 5 tahun, jadi saya rasa saya cukup mengenal beliau. Kalau beliau sudah pakai kata panggilan berkali-kali, itu ada keseriusan. Itu datang dari hati, ada satu gerakan yang beliau ingin lakukan. Oke. Dan kenapa akhirnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari Komisaris Utama Pertamina, BUMN yang paling bergengsi. Ya. Bahkan mungkin perusahaan yang paling bergengsi yang Indonesia punya, begitu. Itu kan pengorbanan yang besar. Tapi karena memang ada situasi yang sedang mendesak sekarang, di mana seorang Basuki Cahayapurnama, seorang Pak Ahok ini memutuskan sudah saatnya untuk turun gunung juga. Oke. Sudah saatnya juga untuk menyatakan dukungan secara terbuka kepada Ganjar Mahfud, karena ini bukan soal pemenangan Ganjar atau Mahfud saja. Ini bukan tentang seorang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, tapi Pak Ahok ingin menunjukkan bahwa demokrasi ini kita harus jaga. Oke. Ada nilai-nilai yang sudah ditabrak, dan sudah saatnya kita bersikap. Tidak bisa lagi kita di tengah-tengah, dua kaki, tapi kita harus misalkan sikap bahwa kita harus mendukung calon yang akan bisa menjaga demokrasi ini ke depan. Oke. Jadi ini adalah satu statement yang Pak Ahok ingin sampaikan untuk para pendukungnya, untuk orang-orang juga yang selama ini mengenal beliau, bahwa ada keseriusan langkah yang diambil oleh Pak Ahok karena ada nilai-nilai yang sudah ditabrak yang Pak Ahok ingin jaga di dalam demokrasi Indonesia. Oke. Berkali-kali Pak Ahok ini menyinggung nama Presiden Jokowi, termasuk pada saat dia diminta untuk tidak mendukung Joko Widodo di 2019. Ada arti khusus dengan berkali-kalinya diucap gitu oleh seorang Ahok nama Joko Widodo, Presiden Joko Widodo yang saat ini lekat dengan pasangan 02. Ya, kalau ini karena yang kita lihat adalah Pak Ahok melihat masa depan. Oke. Bahwa untuk masa depan bagaimana kita bisa menjaga demokrasi lebih baik lagi, membangun dari apa yang sudah pernah Pak Jokowi bangun, itu adalah dengan kehadiran seorang Ganjar Pranowo sebagai presiden. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Pak Ahok itu justru ingin menggarisbawahi bahwa kalau kita mau menjaga demokrasi ke depan, ya kita butuh sosok kepresidenan yang akan mampu melakukan itu, yaitu seorang Ganjar Pranowo. Oke. Mas Kunto, yang Anda lihat dari sejumlah tokoh yang di detik-detik terakhir bergabung dengan para paslon di Pilpres 2024, apa yang Anda baca dari ini? Iya Mas, kalau saya melihatnya terutama Pak Ahok ya, gitu. Saya melihat ada signifikansi besar Pak Ahok bergabung dengan pasangan 03 karena saya melihatnya kan dukungan Pak Jokowi ke 02, ya kan. Nah dari dulu kan Pak Ahok dengan Pak Jokowi itu lekat, bahkan pendukungnya juga sekarang mulai kebingungan nih pasti ya kan. Memecah paling tidak memecah dukungan Pak Jokowi ke 02 dengan adanya Pak Ahok di situ, dan menurut saya itu langkah yang strategis secara permainan elektoral gitu kan. Tapi di luar itu saya melihatnya begini Mas. Apakah tokoh-tokoh ini akan memberikan sumbangan besar pada elektabilitas? Ya kita harus lihat dulu gitu kan. Tokoh-tokoh ini mungkin punya modal ekonomi besar, punya modal sosial yang besar, network mereka besar, punya modal budaya. Mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat nasional. Tapi kan permasalahannya apakah ini dengan serta-merta bisa dikonversi menjadi modal elektabilitas atau elektoral kan gitu kan. Misalnya kalau saya didukung Pak Terawan, saya juga harus kemudian mengkapitalisasi Pak Terawan itu supaya jadi dukungan elektoral kan. Kalau hanya Pak Terawannya saja mungkin agak susah, one man one vote tadi kata Om Habib gitu. Jadi kalau menurut saya ada langkah-langkah yang lebih yang harus dilakukan dalam waktu yang sangat singkat gitu. Sementara misalnya Pak Ahok udah punya modal elektoral, ada pemilihnya dulu kan gitu. Konversinya mungkin akan lebih enak, lebih cepat gitu ya. Dan mungkin sama seperti tim 01 yang bilang bahwa mereka lebih pakai endorser atau tokoh-tokoh di tingkat lokal yang pasti punya modal elektoral walaupun kecil-kecil, tapi kalau banyak ya itu akan jadi bisa dikapitalisasi secara elektoral dengan cepat gitu. Tapi kalau kita bisa versuskan ya, kalau tadi dibilang Mas Tobas soal tokoh-tokoh lokal yang punya basis massa cukup banyak di akar rumput dibandingkan dengan tokoh-tokoh nasional yang juga punya pengaruh tapi belum secara konkret membawa masanya begitu. Itu kalau di-compare lebih kuat mana sih sebenarnya? Ya kalau dalam hitungan hari seperti ini saya akan lebih pilih yang sudah punya massa. Gitu cepat ya? Gitu kan. Karena kalau untuk konversi lagi agak susah nih, waktunya sudah tinggal mepet gitu kan. Tapi kalau dengan modal ekonomi yang besar, hampir tidak terbatas, ya itu masih mungkin Mas. Gitu. Baik, saya kembali ke Ahok juga nih Mas Kunto. Kalau di
Pilkada DKI dulu kan juga terpecah lah ya dukungannya ya. Banyak juga yang suka kepada Ahok dan akhirnya memilih Ahok sebagai calon gubernur waktu itu, dan banyak juga yang memilih Mas Anies Baswedan sebagai gubernur. Nah, ini juga terpecah nih. Kalau sekarang di Pilpres konteksnya kan lebih nasional. Ya. Dan kita ketahui bahwa Pilkada DKI juga waktu itu sempat ramai begitu, ada polarisasi bahkan. Kalau kita lihat dalam konteks saat ini, apakah yang tidak suka dengan Ahok dan juga yang suka dengan Ahok ini juga akan suaranya juga akan terpecah kembali, dan yang tidak suka terutama ini kan ada dua pilihan antara ke 01 atau 02. Ini kira-kira lebih kemana suaranya yang tidak suka nih terutama? Iya, menurut saya ini menarik memang. Ini kan jadi kayak peta 3 negaranya Samkok gitu kan. Yang satu ada yang pro Ahok dan pro Jokowi yang sekarang terpecah, lalu kemudian ada yang pro Ahok dan anti Anies di Pilkada DKI. Dan ini menarik Mas, karena menurut saya sekarang walaupun polarisasi berbasis agama sudah agak turun tensinya, tapi ya saya percaya itu masih ada di masyarakat. Tetap ada, persepsi itu masih ada gitu kan. Dan beberapa unggahan media sosial masih menyinggung soal itu kan, masih menyinggung soal sentimen agama, masih ada memori Pilkada DKI gitu. Tapi saya berharap itu tidak menjadi yang utama. Kita juga sama-sama berharap tidak. Saya berharapnya Pak Ahok tadi kan menonjolkan soal etika, Pak Ahok menonjolkan soal integritas, dan itu memang dipercaya oleh pendukung Pak Ahok sebagai sesuatu yang pantas atau inherent ada di dalam diri Pak Ahok. Dan menurut saya hari ini jualannya Pak Ahok gitu. Gitu ya? Betul. Oke. Kembali ke Mas Taufik Basari. Mas Taufik, kalau kita lihat dalam konteks Pilpres gitu ya, mendukung dari beberapa tokoh nasional, ini juga kemarin sempat ramai di lini media sosial, bahkan juga mengalir selanjutnya ke lini publik gitu. Ada hashtag salam 4 jari katanya begitu. Ini indikasi bahwa ada ketidaksukaan kepada pasangan 02, asal bukan 02 lah kira-kira begitu. Nah, ini dilekatkan kepada bergabungnya 01 dan 03 begitu. Kira-kira dengan konteks dukungan para tokoh ini yang juga sekarang sudah tampak begitu menjelang pencoblosan tanggal 14 Februari, setelah nanti menjalani putaran yang pertama dan juga misalnya ada putaran kedua, adakah kemungkinan memang dengan bergabungnya tokoh-tokoh ini dikaitkan dengan konteks salam 4 jari tadi untuk bergabung dengan 03? Ya. Jadi salam 4 jari itu kan berjalan natural ya, tidak disiapkan oleh pasangan 1 ataupun pasangan nomor 3 ya. Jadi kita juga tidak mengetahui itu gerakan inisiatif dari beberapa kalangan masyarakat yang ya biarkan saja sebagai bagian dari demokrasi, tentu yaitu adalah bagian yang memang mungkin bisa berjalan seperti apa adanya gitu. Nah, kalau dikatakan apakah akan bergabung antara 1 dan 3, ya kalau menurut saya kita tunggu nanti setelah tanggal 14 ya. Karena kan semua paslon ini kan saling bersaing, 1 dengan 2 bersaing, 2 dengan 3, 1 dengan 3, semuanya saling bersaing ya. Tapi tentunya komunikasi politik ya tetap harus terbuka ya, tidak boleh ditutup. Yang jelas kita nanti lihat saja setelah tanggal 14 akan seperti apa. Siapa tahu jangan-jangan bukan seperti bayangan beberapa orang yang terjadi kan. Hanya ternyata yang maju ke putaran kedua adalah pasangan nomor 1 dan nomor 3. Kan ada kemungkinan kan. Justru bersaing di 1 dan 3 gitu ya, duanya di posisi. Jadi bisa saja nanti putaran keduanya 1 dengan 3. Jadi segala hal bisa terjadi. Oleh karena itu ya komunikasi politik kita buka, tetapi apakah akan bergabung menurut saya masih terlalu dini ketika kita bicarakan sebelum pemungutan suara tanggal 14 Februari nanti. Oke, saya ke Om Habib. Bung Habib, ini kan beberapa tokoh yang gabung begitu ke pasangan 02, tadi kita sudah sebutkan lah ya, salah satunya juga ada Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang sepertinya semakin jelas memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran, padahal saat ini kan jabatannya masih menteri begitu ya. Ini juga banyak disindir publik. Nah, kira-kira ada respons Anda soal ini? Banyak kritikan juga bahwa dukungan dari beberapa pejabat negara ke 02 yang belum mundur dari jabatannya. Iya, itu pertanyaan yang bodoh sekali ya. Karena kenapa kok bodoh? Karena kan kenyataannya begitu, Pak Habib.
Bukan, pejabat. Saya bicara ya, Anda kan nanya ke saya ngomong dong, ya kan? Ya, Pertanyaan Anda menurut saya bodoh sekali, karena kan banyak sekali pejabat publik di koalisi lain yang juga belum mundur. Ya, bahkan Oke. itu pejabat publik yang kementerian. saya akan tanyakan juga itu ke pasangan yang lain. Nah, saya minta pendapat Anda soal pasangan yang 02 Ya, dulu saya gitu. belum selesai ngomong. Mas Habib. Anda yang mau bicara apa saya bicara nih? Oke, silakan. Oke, ya kan? Kenapa bodoh? Ya kan karena di semua paslon itu ada pejabat publik yang belum mundur, dan Oke. yang di paslon lain itu pejabatnya punya program, Pak. Seperti hal yang kami laporkan misalnya terkait tim jubir desa ya, yang konon katanya direkrut dari tenaga pendamping desa, atau juga sosialisasi Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja di bawah Kemenaker, ya, yang beralih menjadi sosialisasi paslon tertentu. Begitu juga program PKH, program Keluarga Harapan di bawah Kemensos, Oke. yang katanya waktu sosialisasi SDM ya, SDM-nya ada oknum-oknum yang menunjukkan simbol 3 jari. Jadi kalau Anda nanya Pak Luhut itu kan nggak punya program kementeriannya, gitu kan ya. Kementerian yang punya program justru banyak sekali laporan di Bawaslu. Jadi ini hal yang ditujukan secara rata ke 3 paslon. Kalau soal jabatan-jabatan tersebut, dan kita yakinlah kalau Pak Luhut sosok yang sangat berintegritas selama ini ya. Tidak ada cacat sedikit pun puluhan tahun beliau di kementerian menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok-kelompok politik beliau. Gitu. Oke. Ya, biar saya nggak dibilang bodoh, saya tanyain juga nih ke 03. Katanya juga banyak di 03 ini banyak pejabat-pejabat yang belum mundur. Nah, ini kaitannya juga kemarin kan Pak Mahfud kan mundur, tapi ini tidak diikuti oleh pejabat-pejabat lain, termasuk di level daerah gitu. Nah, ini kritik publik kencang soal ini. Nanti juga saya akan tanyakan ke Mas Taufik Basari, mungkin juga ada beberapa pejabat negara yang mendukung 01. Saya tanyakan dulu ke Bung Michael. Apa respons Anda dari tim SES begitu, melihat pejabat-pejabat yang seharusnya lebih netral dan selesaikan dulu tugasnya, atau at least mundur dulu dari jabatannya untuk mendukung salah satu pasangan calon, termasuk Ganjar Mahfud? Ya, kalau kami punya keyakinan bahwa netralitas pemerintah itu sangat penting. Itu harus dijunjung tinggi, itu adalah bagian dari etika kekuasaan. Nah, ini sebenarnya saya hari ini datang lagi pakai jaket yang dulu, ya mungkin saya ceritakan aja dulu, Pak Anies pakai juga nih. Jaket ini. Nah, ini kode nih. Kan kode nih jadinya nih. Bukan, tapi saya mau kasih statement. Di belakangnya ini ada tulisan, mungkin kalau saya boleh balik badan sebentar. Politik bukan alat kekuasaan, tapi etika untuk melayani. Tulisannya kira-kira seperti itu. Ya. Mungkin cerita sedikit kenapa saya pakai ini, karena saya dikasih sama desainer yang bikin jaket ini. Soalnya suatu kali 2 minggu lalu acara Pak Ganjar kita bikin satu acara pemuda, kemudian di belakangnya ada banner kutipan dari Pak Yohanes Leimena. Di mana ya kutipan yang ada di jaket ini. Sehari kemudian Pak Anies bikin acara Desak Anies di Ambon, di mana beliau pakai jaket ini. Terus saya posting, loh kok kebetulan kutipannya sama. Saya posting, saya nge-tag salah satu jubir dari 01 yaitu Billy David. Kemudian dilihat sama Mbak Ciki Fauzi yang desainer jaket ini, kemudian dibuat dan dikirim buat saya pribadi gitu. Nah, tapi kutipan ini sangat relevan. Dan ini kenapa saya pakai pagi ini. Karena menurut saya yang kita hadapi sekarang ini adalah permasalahan etika. Baru saja kemarin Ketua KPU dinyatakan bersalah pelanggaran etika dan diberikan hukuman peringatan keras dan terakhir. Itu kenapa penting kita mengangkat isu etika ini. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak yang turun gunung. Bukan cuma tadi tokoh-tokoh yang mendukung calon tertentu, bahkan guru besar dari 40 universitas seluruh Indonesia juga turun gunung. Mereka bukan partisan, mereka tidak menyatakan dukungan kepada capres manapun, tapi turun gunung untuk menyatakan ada krisis negara kenegarawanan, ada krisis kepemimpinan, krisis etika juga. Karena apa? Kalau kutipan Pak Yohanes Leimena tadi bilangnya apa? Politik bukanlah alat kekuasaan, tetapi etika untuk melayani. Yang kita lihat dipertontonkan sekarang adalah politik tabrak etika untuk melayani hasrat kekuasaan. Nah, ini yang terjadi sekarang. Makanya banyak pihak turun gunung. Dan kembali ke soal Ahok turun gunung. Yang saya lihat kenapa Pak Ahok pakai kata panggilan. Karena seorang Pak Ahok juga merasa terusik dengan kondisi seperti ini. Jelas ada resiko untuk seorang Ahok turun gunung, bahkan mengundurkan diri dari posisi komisaris utama Pertamina untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang notabene sekarang tidak di kubu yang sama dengan apa yang diinginkan oleh Presiden begitu. Jadi ini langkah yang sangat drastis menurut saya, yang berani.
Dan menjawab tadi, sama, kenapa Prof. Mahfud juga mengundurkan diri? Sebenarnya Prof. Mahfud juga sudah mengundurkan diri, rencananya sudah dari dulu. Tapi karena ada tugas-tugas yang perlu diselesaikan sebagai seorang menteri, maka itu diselesaikan dulu, baru akhirnya mengundurkan diri. Karena beliau mau menjaga etika. Karena pada saat hari ini, kondisi hari ini demokrasi Indonesia, wajar kalau banyak pihak, termasuk para guru besar, menduga ada sesuatu yang tidak beres. Demokrasi tidak berjalan dengan baik. Demokrasi sedang tidak sehat. Karena pejabat-pejabat yang tidak menjaga etika memanfaatkan kekuasaan pemerintah untuk kepentingan politik pribadi. Dan saya sangat setuju dengan sikap dari Prof. Mahfud. Bahwa seorang calon wakil presiden dan saya harap juga seorang capres yang adalah menteri juga mengundurkan diri untuk menunjukkan tidak ada konflik kepentingan antara jabatan publiknya, kekuasaan yang dimilikinya saat ini dengan hasrat kekuasaannya, supaya clear. Jadi sikap itu harus ada. Dan kalau ke bawah ada menteri-menteri dari 03 yang masih menjabat sekarang dan dari 01 juga ada, menurut saya itu soal degree yang berbeda. Kenapa berbeda degree-nya? Kita harus membuat dari contohnya dari yang atasnya dulu. Prof. Mahfud sudah memberikan contoh itu. Dan pada saat menteri-menteri dari 03, walaupun mereka masih menjabat, tapi mereka tidak datang ke berbagai kegiatan kampanye secara terbuka. Kalau kita lihat di debat-debat yang kemarin, banyak sekali menteri-menteri di 02 yang datang. Tapi kan mereka juga berdalih itu mereka ketua partai politik yang jadi ada juga yang enggak. Pak Erick Thohir kan bukan ketua partai. Saya nggak tahu ada partai atau enggak. Mungkin nggak ada partai juga. Ya, tapi kalau kita lihat banyak kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh menteri-menteri di 02 itu pada saat tidak ngambil cuti dan masih memegang kekuasaan. Jadi saya rasa kalau semua menteri karena urusan pilpres mundur, saya rasa itu terlalu ekstrim pada hari ini gitu. Jadi itu haknya masing-masing gitu dan punya pertimbangannya masing-masing, silahkan sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing. Tentu ada aturannya, tapi kan etika juga penting. Makanya di 03 kami berusaha menjaga etika itu. Kalaupun ada menteri yang mendukung capres 03, tapi tidak serta-merta secara terbuka menyatakan dukungan dan menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Nah ini hari ini juga kita bahasanya sebenarnya untuk dukungan-dukungan tokoh-tokoh nasional kepada capres 01, 02, dan 03. Nah, jika memang ada pejabat negara yang masih mendukung capres-cawapres begitu tapi belum mundur dari jabatannya, tadi juga disinggung soal etika dan netralitas. Hari-hari ini memang etika dan netralitas jadi pembicaraan publik juga sangat hangat. Terbukti juga tadi sempat disinggung banyak sivitas akademika dari seluruh kampus yang ada di Indonesia, kampus-kampus terkemuka juga menyuarakan hal yang sama. Tapi kembali lagi ke topik utama kita bahwa saat ini banyak tokoh-tokoh nasional yang mengarahkan dukungannya kepada capres-cawapres. Lalu sejauh mana mereka ini punya pengaruh untuk memikat para undecided voter, termasuk saya ini belum memutuskan begitu, Mas Kunto, semua bapak-bapak. Hingga hari ini saya belum memutuskan mau 1, 2, atau 3. Nah, kira-kira bisa nggak tokoh-tokoh ini meyakinkan publik untuk bisa meyakinkan hatinya begitu untuk memilih 01, 02, atau 03 pada tanggal 14 Februari. Saya akan bahas hal ini setelah jeda bersama sejumlah narasumber saya pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Nggak sampai. Apa nutrisinya